Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Investasi. Video kali ini merangkum untuk pertemuan 9, 10, 11. Seperti biasa di video hanya garis besarnya saja. Untuk lebih detailnya ada di modul, silakan dibaca modulnya, dan juga nanti kita akan berdiskusi di kelas. Oke, kita masuk ke bahasan investasi di pasar saham. Pasar saham menawarkan peluang investasi yang menarik bagi mereka yang ingin membangun kekayaan dalam jangka panjang. Dengan memahami dinamika pasar dan strategi berinvestasi yang tepat, Anda dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan saham untuk mencapai tujuan finansial Anda. Pengenalan pasar saham. Saham itu kepemilikan perusahaan. Saham mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan memberikan hak atas keuntungan dan suara dalam pengambilan keputusan. Jadi kita kalau sudah membeli saham, meskipun cuma satu lot, kita sudah mewakili kepemilikan. Terus kita punya hak kalau ada si perusahaan untung. Dan ketika ada rapat RUPS, biasanya rapat umum pemegang saham, wah, kita punya suara untuk ikut andil mengambil keputusan. Yang kedua, bursa efek itu pusat perdagangan. Jadi bursa efek adalah pasar terorganisir di mana saham dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Jual beli ini jual beli saham di bursa efek. Indeks pasar, barometer pergerakan. Indeks pasar seperti IHSG digunakan untuk mengukur pergerakan harga saham dan kinerja pasar secara keseluruhan. Mengapa berinvestasi di saham? Nah, yang pertama, potensi pengembalian tinggi. Investasi saham dapat memberikan imbal hasil yang menarik dalam jangka panjang, tapi ya, dia melebihi investasi lainnya. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Memasukkan saham ke dalam portofolio dapat membantu menyeimbangkan risiko dan meningkatkan stabilitas investasi. Lindung nilai terhadap inflasi. Saham umumnya memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat daripada tingkat inflasi. Strategi berinvestasi di saham. Satu, kita harus paham ya. Pemahaman pasar harus kita kuasai. Pelajari tren nih. Tren-trennya gimana nih? Industri ke arah mana? Naik, pembelian kemana? Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dinamika pasar saham. Yang kedua, kita wajib melakukan analisis perusahaan. Lakukan analisis fundamental untuk mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Yang ketiga, penentuan strategi. Tentukan strategi investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan Anda. Analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental, dia mengevaluasi faktor-faktor keuangan dan bisnis perusahaan untuk menilai nilai intrinsik saham. Jadi nilai nyatanya nih berapa nih, nilai realnya berapa. Analisis teknikal menggunakan pola dan tren harga historis untuk memprediksi pergerakan harga saham. Kombinasi analisis, menggabungkan kedua pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Lebih bagus ya, kita mengkombinasikan fundamental dan teknikal. Manajemen risiko, dia ada diversifikasi, menyebar investasi untuk mengurangi risiko portofolio. Stop loss, menetapkan batas kerugian untuk membatasi potensi kerugian. Sampai mana nih kita stop lossnya? Ketika turun, apakah dia akan bounce naik lagi atau enggak, kita tetapin turun harga, ketika turun sampai angka segini stop, dah cut untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Lindung nilai, dia menggunakan instrumen lain untuk memitigasi risiko pasar. Alokasi aset, menyeimbangkan portofolio dengan berbagai aset yang berbeda. Diversifikasi portofolio, saham
Usahakan ya saham itu bagian terbesar dari portofolio kita. Obligasi memberikan pendapatan tetap dan meredam volatilitas. Emas, dia lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian pasar. Kesimpulan dan saran, investasi jangka panjang, saham ya. Saham itu adalah pilihan investasi yang baik untuk tujuan jangka panjang. Diversifikasi itu penting. Kita harus menyeimbangkan portofolio dengan berbagai aset dapat mengurangi resiko. Pemahaman yang mendalam, pelajari pasar, analisis, dan strategi untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Kita masuk obligasi. Obligasi alternatif investasi yang menjanjikan. Obligasi merupakan instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan yang menjanjikan dengan fitur-fitur seperti tingkat pengembalian yang tetap, risiko yang relatif rendah, dan diversifikasi portofolio. Obligasi menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang ingin mengembangkan kekayaan mereka secara aman dan stabil. Mengapa kita harus investasi di pasar obligasi? Satu, pendapatan tetap ya. Obligasi memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga, memberikan keamanan dan kestabilan bagi investor. Diversifikasi portofolio, investasi di obligasi dapat membantu menyeimbangkan risiko dalam portofolio investor yang terdiversifikasi. Potensi pertumbuhan, pasar obligasi semakin berkembang ya, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan bagi investor. Likuiditas, obligasi dapat diperdagangkan dengan mudah di pasar sekunder, memungkinkan investor untuk mengakses dananya kapan saja, cepat, gampang. Mau dijual, gampang. Jenis-jenis obligasi dan karakteristiknya, obligasi pemerintah, itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, menawarkan tingkat pengembalian yang relatif rendah, namun risiko kredit yang rendah. 2. Obligasi korporasi. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi namun dengan risiko kredit yang lebih tinggi. Ada obligasi daerah, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Biasanya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur lokal. Penilaian dan analisis portofolio obligasi. Analisis kredit mengevaluasi kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Analisis suku bunga, dia memahami dampak perubahan suku bunga terhadap harga dan pendapatan obligasi. Yang terakhir, diversifikasi portofolio, menyeimbangkan risiko dengan berinvestasi di berbagai jenis obligasi. Risiko dan pengelolaan investasi obligasi. Ada risiko kredit, potensi gagal bayar dari penerbit obligasi. Itu dapat diminimalisir dengan analisis kredit yang cermat. Ada risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga obligasi, harus dikelola dengan strategi investasi yang tepat. Risiko likuiditas. Kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder dapat diatasi dengan memilih obligasi yang aktif diperdagangkan. Strategi investasi obligasi yang efektif, yang pertama diversifikasi ya, selalu ya. Jadi menyebarkan investasi di berbagai jenis obligasi untuk meminimalkan resiko. Analisis kredit, mengevaluasi profil kredit penerima obligasi sebelum berinvestasi. Pengelolaan durasi, menyesuaikan durasi obligasi dengan horizon investasi untuk mengurangi risiko suku bunga. Tren dan prospek pasar obligasi di Indonesia. Pasar obligasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang stabil, didorong oleh perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Itu dari segi pertumbuhan pasar. Dari segi keragaman instrumen, tersedia berbagai jenis obligasi dari pemerintah, korporasi, hingga obligasi daerah menawarkan pilihan bagi investor. Ada juga regulasi yang mendukung. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendorong perkembangan pasar obligasi di Indonesia.
Kesimpulannya guys, kita harus memaksimalkan potensi investasi. Keuntungan investasi, kalau obligasi dia menawarkan potensi keuntungan stabil dan terjaga baik dalam bentuk pendapatan bunga maupun capital gain pasti. Diversifikasi portofolio, investasi di obligasi dapat membantu menyeimbangkan risiko dalam portofolio investasi investor. Yang terakhir, prospek yang cerah. Pasar obligasi di Indonesia memiliki prospek yang cerah didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Oke, sekian pertemuan di video kali ini. Nanti tolong dibaca modulnya dan nanti kita akan diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.